Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, puji syukur sama Tuhan, kita masih dipertemukan kembali dalam doa pelayan pada malam hari ini. Mari kita mengambil waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mau duduk diam, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini Tuhan. Sebelum besok kami akan main itu, sebelum besok kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati dalam doa kami Tuhan. Kami mau bawa Tuhan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Bawa jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Bila Roh-Mu mengurapi kehidupan kami semua payang-payang-Mu Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk main Engkau Raja segala raja, Allah yang maha mulia. Kau semakin besar, Kau semakin tinggi. Kami mau malam hari semakin rendah dalam Engkau. Ku menyembah
Kuatkan setiap orang yang letih lesu Tuhan, yang beban berat Tuhan, yang sakit penyakit dan yakin percaya Tuhan. Melalui punya penyembahan kami disembuhkan Tuhan, sehingga kami merasakan Tuhan hadirat-Mu mengurapi kehidupan kami Tuhan. Pelayanan kami Tuhan, yang bawa kehidupan kami, yang bawa persembahan kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang harum, berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku
bersama-sama dan berdoa. Tuhan Yesus, kiranya pujian dan penyembahan kami boleh berkenan dan diperkenan oleh Engkau ya Bapa. Boleh naik ke hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum di dalam pemandangan-Mu. Terima kasih banyak. Tiba saatnya kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap pribadi yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Salam sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul bersama-sama, berdoa, bersatu di dalam roh. Dan saya juga bangga kepada saudara-saudara sekalian yang pada saat ini sudah menyediakan waktu untuk memenuhi undangan kami, yaitu bersama-sama berdoa para pelayan Tuhan Gereja Batu Karang Ciracas menjelang perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul yaitu tujuan hidup. Kita akan membaca di dalam Filipi 3 ayat yang 14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita semua memiliki tujuan hidup. Saya tidak tahu tujuan hidup saudara apa. Yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Mungkin saudara memiliki tujuan hidup, saya akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Atau juga mungkin kalian memiliki tujuan hidup, saya ingin menjadi orang yang sukses, yang berhasil. Atau juga mungkin ada yang punya tujuan hidup, saya ingin menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tujuan itu dapat dicapai kalau ada usaha. Jadi hidup kita ini akan berarti dan roh kita ini akan menyala-nyala di dalam melayani Tuhan kalau kita memiliki tujuan hidup. Apa itu? Yaitu yang pertama-tama menjadi milik Kristus. Kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 tadi ya. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita dibeli bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan tubuh dan darah Yesus yang sudah berkorban di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Dulu kita hamba dosa. Tuhan kita ini adalah iblis. Jadi kita harus mengikuti apa kemauan daripada Tuhan kita, yaitu iblis. Kita tidak mengenal kebenaran. Jadi kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apakah itu dosa atau tidak, kita tidak mengetahui. Sekarang kita sudah telah menjadi milik Kristus. Jadi bukan milik dunia, bukan milik iblis, bukan milik manusia. 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu jadi hamba manusia. Kita telah dibeli dengan harga yang lunas, bukan harga kredit.
Sebab itu jangan kita menjadi hamba manusia, tetapi kita mau jadi hambanya Tuhan. Saya kasih umpama, misalnya saya punya uang, saya membeli sebuah mobil. Dan selama mobil itu menjadi milik saya bebas memperlakukan mobil itu sesuai dengan keinginan saya. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-6, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat Roma adalah jemaat yang dipanggil menjadi milik Kristus. Kata dipanggil di dalam teks aslinya adalah kletoi, yang artinya orang yang terpanggil atau diundang. Undangan itu bisa diterima, juga bisa tidak diterima, atau mungkin juga setengah-setengah menerima undangan itu. Kita kan diberikan kehendak bebas, jadi kita bebas mau menerima undangan itu atau tidak. Seperti pada jam malam hari ini, saya mengundang saudara pelayan-pelayan Tuhan Gereja Batu Karang untuk bersatu di dalam roh, di dalam doa. Saya tidak tahu respon saudara apa, bagaimana. Apakah saudara menanggapinya dengan hati yang penuh dengan sukacita, atau mungkin hanya setengah-setengah? Yang tahu kan saudara dengan Tuhan. Mungkin ada yang punya prinsip begini, ngapain doa di YouTube ya, secara online, malas, lebih baik doa sendiri. Atau mungkin juga saudara punya prinsip begini, ngapain kita datang ibadah, kan gak dipaksa ibadah itu pada zaman sekarang ini, pada saat sekarang ini. Saya mau ibadah kalau mungkin ada tugas baru saya datang ibadah. Mungkin juga ada yang berprinsip demikian. Saudara, memang semuanya itu dimaklumin, karena pada saat ini keadaan kita ya, di dalam kesesakan akibat dari pandemi COVID-19, kita tidak bisa bergerak bebas, kita tidak bisa ibadah bebas, dan juga waktunya juga kita tidak bisa bebas seperti dulu-dulu. Kita mau berbuat apa saja bisa. Tetapi sekarang semuanya dibatasi, karena kita tahu bahwa virus yang ada di sekitar kita, yang mungkin membuat kita menjadi cemas, khawatir, terpapar oleh virus tersebut. Itu bisa dimaklumin kalau saudara mungkin tidak bisa hadir ya, di dalam ibadah tatap muka, dan juga dimaklumin bagi mereka yang usianya di atas 60 tahun, mereka yang tidak sehat, atau mereka yang masih anak-anak, tidak diperkenan datang ibadah di gereja, tapi cukup bisa mengikuti ibadah secara online. Saudara-saudara, itu dimaklumin. Tetapi kita ya sebagai umat Tuhan, tentunya kita memiliki kerinduan. Kita memiliki kerinduan untuk datang ibadah. Atau juga mungkin kita menganggap ya ibadah di YouTube gak enak ya, lebih baik saya tidak usah ibadah. Sehingga membuat hubungan kita dengan Tuhan bukan semakin dekat semakin jauh. Itu yang menjadi beban bagi kami gembala akan kerohanian anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya rindu supaya di dalam kesesakan ini iman kita tetap bertumbuh.
rohani kita juga tetap terpelihara dengan baik. Jadi, respon itu menentukan apakah orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Apakah kita sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan atau tidak? Tuhan tidak pernah memaksa. Saya juga tidak pernah memaksa saudara. Dan semuanya itu ada di tangan saudara. Tidak mudah seseorang mengaku miliknya Tuhan. Saya ini miliknya Tuhan. Mungkin seseorang berkata, saya ini miliknya Tuhan. Saya ini adalah milikmu Tuhan. Kalau kita dalam keadaan susah, kalau kita di dalam keadaan mengalami sakit penyakit, kita bisa berkata, saya ini milikmu Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kita di dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, tidak punya problem, masalah, ya? Kita dalam kelimpahan harta dan yang lain-lainnya. Apakah kita bisa berkata, saya miliknya Tuhan? Belum tentu. Mungkin kita akan berkata, saya ini milik saya sendiri. Bukan milik siapa-siapa. Kalau milik Kristus, mengabdikan diri pada Kristus. Tetapi kalau milik sendiri, bisa berbuat sesuka hati, mempergunakan pikiran, tubuh, gelar, jabatan, ya, untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau milik Kristus, segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Milik Kristus artinya menyalibkan daging, segala hawa nafsu dan keinginan kita. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Milik Kristus berani memikul salib dan menyangkal diri. Yang kedua, memiliki karakter seperti Kristus. Untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, kita harus mengenal Yesus secara pribadi. Kita harus mengenal Yesus secara utuh. Dalam Filipi 3 ayat yang 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia di dalam kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan, menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Namun dia mau merendahkan diri sampai serendah-rendahnya. Bahkan dia mau menderita, mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dia adalah seseorang yang sabar, yang bisa menguasai diri, yang setia, yang tunduk kepada otoritas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti dia? Pada saat kesesakan ini, pada saat kita hidup di dalam pandemi ini, saudara-saudara, kita diajar oleh pemerintah untuk taat kepada peraturan pemerintah supaya kita selamat, tidak terpapar oleh virus corona, yaitu dengan social distancing, jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer, tidak berkerumun, dan juga harus makan makanan yang sehat, sering cuci tangan dan sebagainya. Apakah itu kita laksanakan? Ya, seringkali kita tidak bisa menguasai diri. Kita bosan di rumah dan kemudian kita kumpul-kumpul dengan teman. Dan kalau sudah kumpul dengan teman-teman, kita lupa apa yang
diajarkan supaya kita tetap sehat, kita terhindar dari virus itu, yaitu pakai masker, jaga jarak. Saat ini pemerintah memberi hukuman bagi mereka yang tidak pakai masker, didenda atau dikasih hukuman dengan membersihkan halaman dan sebagainya. Tetapi kenyataannya saya melihat banyak ya yang tidak meresponi akan hal itu. Yang ketiga, memuliakan dengan menyenangkan Dia. Kita mau belajar mengerti kehendaknya, mengerti kehendak Tuhan. Belajar mengerti kehendak Tuhan artinya tidak mendua hati. Satu hati kita masih terikat dengan dunia, satu dengan Tuhan. Seringkali kita melakukan banyak hal, mengutamakan pekerjaan lebih dari segala sesuatu, sehingga kita mengabaikan jam-jam ibadah kita, jam-jam pelayanan kita. Kita lebih fokus akan kepentingan kita sendiri. Itu namanya menduakan Tuhan. Dan marilah kita mau belajar setia dan taat. Setia dalam keadaan seperti ini, kita berusaha. Saya percaya saudara dan saya sama. Kita semuanya kalau keluar rumah dihantui oleh perasaan cemas, khawatir dan sebagainya. Tetapi kita memiliki tuntutan di dalam hati kita, yaitu untuk mencari Dia. Itu sebabnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga mau belajar taat. Walaupun dalam kondisi seperti ini tidak mudah untuk taat, melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, melayani Dia, melayani pekerjaannya, tidak mudah. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan berusaha untuk melakukan hal itu. Belajar taat untuk melakukan peraturan gereja dan juga ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang keempat, mengejar pahala. Seperti orang bertanding, tentunya berharap jadi pemenang. Jangan berharap jadi pemenang kalau kita masih terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Kita masih menoleh ke belakang. Kita tidak bisa menguasai diri. Kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus fokus ke depan, yaitu untuk mencapai garis finish. Di dalam Kolose 3 ayat yang pertama dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Jadi kalau kita mau jadi pemenang, kalau kita mau bertemu dengan Allah, jangan kita memikirkan perkara-perkara di dunia saja, karena dunia ini akan segera binasa. Tetapi kita mau belajar, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Karena perkara-perkara di atas itulah yang membawa kita kepada keselamatan dan kepada kehidupan kekal. Saudara-saudara, itu yang menjadi kerinduan kita bersama pada malam hari ini. Dan tujuan hidup orang percaya, supaya roh kita tetap menyala-nyala dan tetap setia melayani Tuhan. Bukan saja saat ini, tapi sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, dan marilah kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini.
kami merasakan kehadiran-Mu. Seringkali kami lemah, lesu dan tidak setia, karena kami tidak mengerti tujuan hidup sebagai orang percaya. Ampunilah kami Tuhan. Biar pada malam ini Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti memiliki tujuan hidup kami, supaya kami tetap bergairah, roh kami tetap menyala-nyala untuk melayani-Mu, menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau bisa menikmati hidup kami. Apa yang ada pada kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Persiapkan kami, hati kami Tuhan, untuk ibadah besok, untuk menikmati tubuh dan darah-Mu, agar kami tetap bersatu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan pada malam hari ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri, MPR, DPR, para medis, TNI, kepolisian, para gubernur. Tuhan, berikan mereka hikmat, akal budi di dalam menangani pandemik ini. Berikan kami kekuatan dan mampukan kami melewati masa kesesakan ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Dan pada malam hari ini, kami mohonkan berkat-Mu turun atas kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya berkat cinta kasih Allah Bapa dan Putra yang tunggal menyertai kalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. I want to see